panas-panas ngoten timbang tak omongne aku kok iki enek rekamane to. Engko tak upload ngono kan ya dihujat aku. Wis sampean tak kei PDF, sampean waca ngono ae, ngoten. Paham nggih? Nah, terus Madinah ini. Nah, berkembang yang namanya narasi mitologis ini, lalu berkembang juga yang namanya kompilasi hadis-hadis. Karena pada waktu itu, ngoten, pada waktu itu tabiin yang tinggal di Madinah itu banyak juga dari sahabat-sahabat senior, termasuk Kharijah bin Zaid itu. Itu. Lah yang lain sibuk politik, ini sibuk nulis-nulis begitu. Begitu loh. Nah, nanti di masa Abbasiyah, sebelum masuk Abbasiyah, nyemot rokok nih. Di masa Abbasiyah ini, di Abbasiyah ini muncullah yang namanya yang pertama itu yang namanya si Abu Abbas As-Soffa. Abu Abbas As-Soffa, lalu kemudian baru agak berkembang di masanya Abu Ja'far Al-Mansur. Di masa Abu Ja'far Al-Mansur begitu. Ini gelagat gerakan di Madinah ini mulai diminati, mulai difasilitasi. Nulis-menulis kan yang enggak mengganggu kekuasaan itu difasilitasi, Pak, pada waktu itu. Nah, difasilitasi tambah besar pemahaman besar. Lek jenengan maos Zahabi, Zawatul Ansor itu bahwa ilmu di Madinah pada waktu itu melimpah. Tapi ilmunya ilmu hadis. Ilmunya ilmu hadis. Nah, di Madinah melimpah begitu ilmu-ilmu hadis. Di masa Abbasiyah difasilitasi. Lalu kemudian nanti di masanya Al-Amin. Al-Amin itu anaknya Harun Ar-Rasyid, tapi dari ibu Quraisy. Ada yang dari ibu Persi namanya Al-Ma'mun. Dari ibu Quraisy melahirkan Al-Amin ini. Dari Al-Amin ini yang namanya hadis-hadis ini mulai dikodifikasi. Yang di dunia Arab itu dikenal dengan Asrut Tadwin, masa kodifikasi ilmu-ilmu Arab. Dan itu banyak hadisnya, terutama dari Madinah. Inilah nanti yang melahirkan ahlul hadis, melawan orang Kufah yang ahlul ro'yi. Paham ya? Yang Kufah itu. Nah, dari sini lalu kemudian, nah ini kasus Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i ini kan Palestina. Imam Palestina, lalu dolan ning Mekah, jareke niate tolabul ilmi. Niate tolabul ilmi di Mekah itu petukan karo Sofyan bin Uyainah. Mesti kenal karo jeneng iki. Kon sering dikutip di hadis kok ini. Petuk karo Sofyan bin Uyainah diomongi ngono, kan Syafi'i namanya. Nyeluke ngoten. Awakmu lek pengen sinau terkait dengan hadis, tidak di sini tempatnya, tapi di Madinah. Pergilah ke Madinah Imam Syafi'i ini kurang lebih di tahun sekitar lahirnya 767, wafatnya 820. Pokoknya tengah-tengah niku lah. Di tengah-tengah itu lalu Imam Syafi'i ke Madinah. Setelah ke Madinah dia belajar hadis. Setelah belajar hadis, salah satunya ke Malik bin Anas gitu. Ini lalu kemudian memunculkan kitab usul fikih pertama. Jadi ngertos Pak. Kitab usul fikih pertama di dunia Islam. Namanya Ar-Risalah. Ar-Risalah itu loh Pak, kita ada 5 bayan itu loh. Bayan la yuhtajul bayan, bayan yuhtajul bayan, bayan la yuhtajul bayan ila akhirih itu. Dan seterusnya itu kitab usulnya Imam Syafi'i pertama. Dilanjutkan mendapatkan counter dari Abu Hanifah. Dilanjutkan dibuahi oleh Husain Al-Basri. Al-Mu'tamad fi usulil fikih dan seterusnya. Melimpah kitab fikih pada waktu itu. Ngoten.
Nah, dari keterlimpahan di Madinah sama keterlimpahan di Kufah, muncullah yang namanya Abu Dawud At-Toyalisi. Abu Dawud At-Toyalisi memunculkan konsep sanad. Paham ya sanad? Jadi sanad itu bukan muncul dari awal, Pak. Munculnya di akhir-akhir. Kenapa kok munculnya di akhir-akhir? Untuk membela mazhab Madinah, maka sanad itu sebaiknya harus dari Madinah. Dan yang menempati ranking awal itu harus peserta Badar. Ini Abu Dawud At-Toyalisi. Ada dua Abu Dawud, Pak. Abu Dawud At-Toyalisi sama Abu Dawud As-Sijistani. Kalau Abu Dawud As-Sijistani itu yang menulis Kitabul Masokhif. Tapi kalau Abu Dawud At-Toyalisi itu yang menulis tentang sanad. Nonton. Paham ya? Nah, sanad ini akhirnya menjadi dimunculkan, dan sanad itu yang paling absah itu adalah dari sahabat-sahabat peserta Badar. Maka kemudian yang dominan adalah ilmu-ilmu dari Madinah. Nah, ketika Abbasiyah itu naik Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid itu dari ras Persia, Pak, bukan Arab. Paham ya? Makanya dia enggak suka hadis itu. Alah, hadis itu doah dawuh. Paling ngapusi ngono. Iki Harun Ar-Rasyid iki, ngaten. Nah, dari Harun Ar-Rasyid ini lalu katanya, klaimnya, saya bermimpi dengan Aristoteles. Ngoten lho. Bermimpi dengan Aristoteles lalu kemudian mengilhaminya untuk membuat yang namanya Baitul Hikmah. Baitul Hikmah itu penerjemahan karya-karya Yunani ke dalam bahasa Arab. Itulah nanti yang dari situ lahirlah kitab yang karya itu sampai kepada diri kita sekarang. Yaitu Risalah Ikhwanus Sofa. Paham ya? Risalah Ikhwanus Sofa. Ikhwanus Sofa wa Khullanul Wafa, insya Allah judulnya itu. Nah itu kitab filsafat, Pak. Nah, Imam Syafi'i sebagai Ahlul Madinah dipenjara kan oleh Harun Ar-Rasyid karena mazhab Madinah. Sementara di Basra itu menetapkan mazhabnya adalah mazhab Helenisme yang itu dipayungi dengan ideologi Mu'tazilah itu. Saya tidak mengatakan tentang bagaimana yang benar di antara kedua ini. Yang terlihat Harun Ar-Rasyid itu Persia, sementara Imam Syafi'i dengan karya yang diusungnya itu Arab. Ini sebetulnya pertarungan dua ras. Ras Arab dan ras Persia. Begitu. Makanya kalau membaca ilmu-ilmu keislaman, Anda harus kritis karena setiap ras pasti mengunggulkan keilmuan rasnya. Halo saudara-saudara yang beriman. Oh ahli hadis, oh ras Arab ini. Oh filosof ini, dosen filsafat kan. Persi ini, begitu. Pokoknya ilmu-ilmu umum lah begitu. Nah, inilah pertarungan dua ras dan ini silih berganti. Inilah yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun. Itu dalam kitabnya Muqaddimah Muqaddimah itu atau Tarikh Ibnu Khaldun itu bahwa apa yang tidak bisa hilang di Arab itu adalah asobiyah. Asobiyah ini mewarnai karya-karya Islam. Jadi kalau membaca karya-karya Islam Anda harus kritis, Pak. Kalau tidak kritis, Anda terjebak pada karya rasis. Nah inilah pentingnya riset itu begitu. Buk lo wabak lawi kayak karyanya ras Yaman itu Pak. Kodas kades kayak mesti Arab itu Pak. Filsafat. Ras Persia. Nah dan seterusnya. Nah yang namanya ilmu itu tenggelam dan menanjak terkait siapa penguasanya. Karena ilmu dan kekuasaan itu
sulit untuk dipisahkan. Lek penguasane Persia, maka yang naik itu ilmu-ilmu Persia. Kalau penguasa itu Arab, maka yang naik ilmu-ilmu Arab. Koyok hadis dan seterusnya itu. Ibnu Mutawakil, Khalifah Abbasiyah yang Sunni, itu naiknya ras Sunni. Maka yang kuat itu adalah ilmu-ilmu Sunni. Atau Sunni itu ilmu-ilmu Arab. Pasti Madinah lah yang menjadi mazhab utamanya. Gitu loh. Lah, untuk mempetakan ini dalam karya-karya itu. Nahwu itu juga asobiah-asobiahan Pak. Nahwu khas Basroh. Ini terakhir kan si Imam Sibaweh. Kufah juga punya. Namanya Ibnu Sikit itu loh Pak. Ibnu Sikit. Lalu kemudian karya tafsir yang khas Kufah juga ada. Namanya Yahya Al-Fara. Ma'anil Quran. Nah itu. Makanya karya-karya itu juga ras Pak. Be careful gitu loh. Jadi rumangsane sampai nyinau agama tiba-tiba rasis. Dah cilek kayak gitu. Ngoten. Rumangsane kayak nahnu ahlullah fi hadzal balad. Tiba-tiba kok Arab. Ngoten. Nah, itulah yang kemudian perlu di sekarang itu bahwa tidak boleh menelan mentah-mentah terhadap ilmu yang kita konsumsi. Bukan kok semuanya salah ya. Saya tidak ngomong semuanya salah. Tapi perlu riset. Riset penelitian tentang ilmu-ilmu agama yang selama ini dianggap sebagai ilmu yang wajar-wajar saja. Dan karya-karya begini ini sudah sangat melimpah sekarang. Oke, terakhir kesimpulan. Ngomong ya wis kecu, ngoten kan. Ngoten. Bah, niki mulai 2,5 jam, Pak. Ngoten. Yang kita simpulkan, apa Madinah yang haram di masa Nabi itu? Madinah yang haram di masa Nabi adalah menjadikan Madinah sebagai tempat yang terlindungi, yang itu akhirnya menjadi pusat politik Arab. Ini di masa Nabi. Di masa dinasti, keharaman Madinah berubah. Muncul Madinah sebagai model keagamaan dengan ilmu-ilmu Arab. Yang kemudian berimplikasi juga kepada kemunculan figur Nabi yang mitologis. Paham ya? Lalu kemudian dari sini bisa kita simpulkan bahwa yang ketiga, keharaman atau status haram suatu lokasi itu dinamis. Tidak selamanya seperti itu. Mekah dulu memang kota haram. Sakniki menjadi wisata religius, Pak. Nggih toh, Muhammad bin Salman itu dengan Arab Saudi 2030 itu menjadikan Mekah itu sebagai wisata religius. Begitu loh. Itu statement dari MBS sendiri, Muhammad bin Salman, bukan statement saya. Artinya keharaman Mekah itu juga sudah berubah. Jadi jangan harap yang namanya haram itu tetap selamanya begitu. Tapi akan berubah terus. Ibnu Sok-Sokah mengatakan, saya daerah kleru kalimat ini, tak iling-ilingnya. Inal ardo la tuqaddisu ahlaha walakinan nas yuqaddisuha. Kurang lebih begitu. Sesungguhnya bumi itu jika dianggap suci, itu tidak mensucikan penduduknya. Tapi yang mensucikan bumi itu ya manusianya. Tidak otomatis manusia di dalamnya suci. Halo. Paham ya? Itulah yang bisa saya simpulkan. Silahkan tanya jawab. Lek iso tak jawab. Lek gak iso tak GPR. Lek aku gak iso tak GPR. Nanti apabila misalnya ingin mendapatkan jawaban lagi, ya bisalah via call atau video call. Ngoten nggih? Atau sungkan dengar
rodok pekewo. Begitu kira-kira saudara-saudara dan kawan-kawan, senang sekali bertemu di malam hari ini. Semoga bermanfaat. Waktu saya berikan kepada moderator. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemaparan secara gamblang sekali tentang Madinah yang haram. Sekarang kita menginjak ke sesi tanya jawab. Monggo ingkang badhe dipun tangletaken napa kemawon seputar penjelasan tadi menawi enten sumangga. Mik. Ini sewu mik niki. Model-modelnya kayak penyusup aja. Mas ame mesti piye. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten saderenge wau jane mboten ngaji, cuma kula tertarik mirengaken teng mriku apa enak dirungokne. Ngapunten nggih Pak Dokter. Niki pertanyaan tiyang awam mawon kula nggih, tapi kula remen ngrungokne kok penak ngoten. Mungkin bisa dipaparkan nilai-nilai pemerintahan dalam Islam di Madinah itu yang barangkali bisa kita serap atau mungkin kita bisa tiru, Pak, untuk negeri kita yang carut marut gitu. Mungkin ada nilai-nilai teladan dari para pendahulu Islam gitu loh, sehingga bisa menjadikan mereka itu tidak hanya jaya dalam agama tapi dalam pemerintahan politik tadi Pak. Saya kok tertarik sekali Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nilai-nilai pemerintahan. Antar malih 2 pertanyaan. Satu lagi. Menawi kula niku kok penasaran tentang Pak Lutfi napa niku istilah. Istilah di awal tadi jenengan jelasnya antara tentang Islam dan iman niku terus kok sekarang bergeser dengan yang kita pahami saat niki niku berbasis teologi atau niku pripun penjelasannya kok bisa bergeser niku penyebabnya nopo dan sebagainya matur nuwun. Mungkin kalih niku riyen nggih. Setunggal malih, monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan tentang jalur keilmuan khususnya hadis. Yang sering kita pahami kan yang di pesantren itu kan misalnya hadis yang ada itu ya Sahih Bukhari dan sebagainya itu. Yang kemudian yang tanyakan apakah ada jalur hadis atau jalur keilmuan itu yang mungkin tidak lewat yang selama ini kita tahu di pesantren Mas. Mungkin ada hadis yang lewat jalur Persia mungkin gitu ya. Sehingga kita tidak tahu misalnya yang ada hadis kan cuma sekian. Yang kedua kemudian seperti kemarin saya diskusi sama Pak Lutfi itu kan yang menjadi janggal seperti kayak sejarah Abu Hurairah yang notabene itu ketemu Nabi itu tidak begitu lama, tapi menjadi kayak yang terbanyak, bukannya terbanyak, pokoknya agak banyak lah dibanding dengan sahabat yang lain yang Abu Bakar kemudian Umar sebagainya yang setiap hari itu menemani beliau mulai awal enggak, tapi kok malah justru hati-hati yang banyak kok nggak ada sebagainya. Nah itu tuh bagaimana anunya, jalurnya atau anunya, pokoknya gitulah. Sekian, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun kata-kata niki sik Pak nggih. Wangel-angel. Wonten. Lho ora gawe tenang. Iso gawe.
Saestu wangel iki. Sik tak jawab ngati-ngati iki. Oke. Nilai-nilai Islam apa yang bisa diterapkan ini di era sekarang ini? Nilai-nilai di zaman Nabi itu. Di Indonesia yang di sekarang carut marut nih niki kula nggih mumet Pak. Niki lha angel niki lho. Indonesia niki lek di arep diterapne di zaman Nabi itu di era sekarang tentu kita juga tidak bijak gitu ya. Ngeblat total dari zaman Nabi karena konteksnya sudah berubah gitu loh. Di masa sekarang itu ada dewan legislatif, di masa Nabi ndak ada loh. KPU aja ndak ada gitu loh. KPU aja ndak ada, Bapilu ndak ada, MA ndak ada, Mahkamah Konstitusi di sekarang ada begitu. Sebetulnya Indonesia ini kalau undang-undangnya baik, gitu loh. Yang agak ruwet itu kan oknumnya. Gitu loh. Dan semuanya oknum. Problemnya itu di situ. Coba Undang-Undang Dasar 45 itu. Ya yang saya hafal pasal 29 lah. Itu menyebutkan bahwa setiap agama berhak untuk menjalankan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Itu sudah ditetapkan di dalam undang-undang. Dan setiap penganut agama diberi hak untuk mendirikan masjid atau tempat ibadah yang lain. Pura, sinagog, atau kemudian vihara dan seterusnya diberi hak itu. Cuman problemnya ya lagi-lagi oknum-oknum lagi, oknum-oknum lagi yang itu melihat kafir itu adalah non muslim dan non muslim itu akhirnya gereja-gereja dibongi begitu. Ini juga problem, sakjane menurut saya undang-undang yang ada di Indonesia sekarang itu jika oknumnya baik, saya yakin baik. Ndak usah mengeblat di zaman Nabi secara bulat-bulat. Itu. Ndak usah mengeblat secara bulat-bulat. Nilai-nilainya sama. Nabi ngedekne negara jenenge Daulah Al-Madinah Al-Munawwarah, kita juga sudah punya negara. Begitu. Nabi punya Piagam Madinah, kita punya Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Nah, problemnya kalau di zaman Nabi ketat, kalau di kita longgar. Tergantung uang pelicin. Kan begitu. Sekarang itu adalah keuangan yang Maha Esa. Ini loh Pak. Keuangan yang Maha Kuasa, ini problemnya begitu. Inilah yang kemudian saya kira tidak perlu mengadopsi bulat-bulat di zaman Nabi. Di kita sekarang aja, undang-undang itu asalkan jalan, kepastian hukum berjalan, itu insya Allah sudah Islami. Yang kedua, gitu. Islam yang bergeser maknanya, gitu. Islam yang bergeser maknanya ini. Ini masalahnya kan ngeten Pak Rizal itu. Di masa Abbasiyah begitu. Di masa Abbasiyah awal itu di Madinah itu kan ada yang namanya tadi khaujah itu, khalaqah itu. Itu jangan lupa di wilayah 3 wilayah di wilayah Baghdad itu saya lupa namanya. Itu antara lain Nahawan, lalu Jundi Sapur gitu dan seterusnya saya agak lupa itu. Itu mulai muncul juga di agama lain itu kelompok-kelompok apologet. Ngertos apologet? Kelompok apologet itu adalah kelompok-kelompok agamawan yang mengklaim agamanya yang paling benar, yang lain salah. Itu muncul dari kelompok Kristiani. Itu juga muncul. Ada 3 tokoh di waktu itu. Yang pertama, itu tokohnya bernama Theodor Abu Kurob. Yang pertama. Yang kedua, itu namanya Abu Ro'aitah. Yang ketiga itu yang namanya si Nasim bin Amir kalau nggak salah. Itu di 3 tokoh ini. Mereka punya gereja lalu juga mulai menyerang Islam.
Islam di dalam hal ini adalah komunitas Arab itu yang menjadi bangsa penakluk di sana. Lah, ini menggoda orang Arab, Islam untuk melakukan hal serupa. Di antara yang muncul itu adalah ilmu kalam. Ilmu kalam ngertos ya? Ilmu kalam itu loh. Kados misalnya Abu Khuzail al-Alaf. Jadi kemunculan Mu'tazilah itu sebetulnya konteks awalnya Mu'tazilah dalam hal ini Abu Khuzail, yang kedua itu Imam Al-Jahid. Imam Al-Jahid itu sengarang kitab Bayan wa Tabyin itu loh. Bayan wa Tabyin, ada juga yang di pondok pesantren biasanya Imam Al-Jahid itu yang nulis balaghah. Nah, kelompok-kelompok Mu'tazili itu hadir sebetulnya dalam konteks merespon 3 orang ini. Theodor Abu Qurab, lalu kemudian Abu Ro'itah dan seterusnya. Dari mana saya mendapatkan sumber ini? Baca Ibnu Nadim. Ibnu Nadim itu sejarawan awal yang karyanya sampai kepada kita. Judul kitabnya namanya Fihris. Lek ndak duwe nanti tak kirimi. PDF tapi Pak. Lek ngirimi kitab bayar. Lek ngirimi PDF kan gratis. Arek ber. Itu di Ibnu Nadim itu. Lah dari sini begitulah. Mulai muncullah gitu ya. Rukun Islam ada 5. Syahadat, salat, zakat, poso, kaji, begitu. Padahal begitu loh, di era Nabi Muhammad yang namanya perbedaan keyakinan itu tidak menjadi soal. Contoh, ketika Nabi Muhammad mengikat komunitas kenabiannya itu dengan piagam Madinah, itu banyak aliran teologi yang berbeda-beda. Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran. Al-Quran mengatakan, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasoro wassobiin man amana billahi wal yaumil akhir wa man amila solihan falahum ajrun inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum la yahzanun. Kurang lebih kalimatnya begitu. Orang Yahudi, orang mukmin, orang Nasrani, orang Sobiin, ini aliran-aliran teologi. Asalkan mereka percaya kepada Allah dan setia pada piagam Madinah, falahum ajrun inda rabbihim wala khaufun, maka baginya tetap pahala di sisi Tuhannya. Makanya jenengan harus gereja nih, duta ilahi ngarepe Paman Lutfi, jenengan jok kereng-kereng Pak, nonton loh. Paman Lutfi niku ngarepe Sobu Sumira dekne duta ilahi niku sengaja piagam Madinah niku. Nonton loh. Terlepas di orang Kristen sendiri juga muncul kelompok-kelompok apologetik. Apologetik itu merasa paling benar sendiri juga, begitu. Kerancuan-kerancuan seperti inilah yang kemudian memunculkan hubungan antar agama itu terasa tegang. Awake dhewe iki urip niku repot, Pak. Siji ngurusin non muslim, siji ngurusi baklawi. Ha para pecah sirah iki. Ngoten lho. Dadine ya kudu ngadepi duta ilahi, ya kudu gawe organisasi jenenge PWI. Ngoten. Dadine kowes urip iki, Pak. Ngoten lho. Nah, itulah makanya kemudian di awal-awal masa kenabian, makanya saya menyebut itu Islam awal. Islam awal itu penting untuk digali, terus lebih mendalam. Islam awal itu kapan? Islam awal itu mulai Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul tahun 610 sampai wafat 632. Karya di sekitar ini sudah melimpah, namun jarang dikaji. Madinah yang haram adalah upaya. Tapi bukan berarti ini satu-satunya. Gitu. Banyak karya. Bahkan karya-karya tafsir itu sekarang juga sudah muncul yang bagus-bagus. Bukan karya tafsir yang baik hadis. Kalau nggak percaya, baca karya tafsirnya Ibnu Qornas. Judulnya Ahsanul Qasas.
Lalu kemudian ada karya tafsir yang ditulis oleh Muhammad Abid Al-Jabiri, Fahmul Qur'anil Hakim At-Tafsir Al-Wadih Hasbah Tartibin Nuzul. Ada karya-karya tafsir lagi yang ditulis misalnya Izzat Darwazah. Ada karya tafsir lagi. Lah karya-karya tafsir modern yang bagus-bagus ini sepi dari pembacanya. Yang banyak dibaca mulai dari saya mondok. Tahun 92 sampai saiki ya wis Jalalain ae. Gak walet ayo opo. Lah terus berkembangmu kapan? Ngono. Jalalain panggah alif lam mim wallahu a'lamu bimuradi. Padahal ada mufasir-mufasir yang sudah mulai berani menafsirkan huruful muqatta'ah itu dengan argumen-argumen yang bagus. Contohnya Alim Alamah At-Toba-Tobai, judulnya Tafsirul Mizan. Di situ huruf muqatta'ah diargumenkan secara bagus. Cuman jarang pembacanya. Pesantren termasuk pesantren saya. Tambak beras. Begitu. Saya tidak menutup mata. Oh no, kula mau alimin Pak. Begitu loh. Jadi tafsir jalan dan aku nyekel rumah saya biar ngeden-ngeden wong ngono. Tafsir Jalalain terus baru Fathul Wahab ngono kan. Terus hadisnya Tajridus Shorah tak gawa kabeh ngene. Dadi wong ndelok aku wedi, Pak. Rumasane aku paham padahal gak. Waktu itu ya. Ngono lah. Anehnya hari ini juga masih seperti itu. Padahal itu 25 tahun yang lalu. Kok yang dikaji tidak berkembang sih? Itu aja begitu. Nah inilah perlu yang namanya, ya kalau menurut saya kurikulum yang bagus, yang baru. Bukan itu ditinggalkan, ya diwaca sekilas ngono lah begitu. Tapi memperkenalkan yang baru-baru ini dengan pendekatan tafsir yang luar biasa bagus. Saya di rumah ngaji yang namanya Muhammad Abid Al-Jabiri ini, At-Tafsir Al-Wadih Hasbah Tartibin Nuzul itu. Di jemaat juga lakotja Pak, cuman tak pilih Pak. Sing nom-nom ngono. Sing ketok iki mluwili ngono. Wah, iki ketok uteke seger. Ajak ae ngono. Ayo ngaji kitab iki, ngoten. Itu saya ajak begitu. Lah, ketika diajak ya berdebat ya panjang dan seterusnya. Ya kaget-kaget juga begitu. Untuk membaca kitab-kitab tafsir dengan pendekatan baru. Saya tidak menyatakan ini yang benar loh ya. Saya menyatakan perkembangan baru keilmuan itu patut untuk diikuti. Begitu saudara-saudara yang beriman. Nah itulah terkait dengan karya-karya. Sekarang Islam itu mengapa begitu? Karena di masa Abbasiyah itu mulai muncul kelompok apologet-apologet. Termasuk di dunia Islam juga muncul kelompok apologet-apologet. Gitu loh. Zakir naik lah begitu loh. Seolah-olah kita yang benar itu minhum itu neraka begitu. Sataftariku ala ummati salasati wasaba'ina firqatan kulluhum yadkhulun nar ilal wahid wa huwa ahlus sunnah wal jamaah. Kan begitu. Gawaya itu Ibnu Mutawakil itu. Akhirnya ini difahamkan, diinstitusikan seolah-olah paling masuk surga sendiri. Inilah yang membuat Islam itu melenceng maknanya dari awal. Gitu loh. Perlu dikaji terus Pak. Berkali-kali untuk kemudian menelaah kitab-kitab awal itu. Nah salah satu yang bisa digali terkait kitab-kitab awal, cobalah kembali kepada Al-Quran. Dengan pendekatan tafsir-tafsir yang baru itu. Saya yakin 4-5 kali ngaji berubah jenengan. Wes gak usah dah lah. Fahmul Qur'anil Hakim At-Tafsir Al-Wadih Hasbah Tartibin Nuzul di jilid yang pertama. Sambil diimbangi. PDF tak kirim nanti. Tinggal alamatnya HP-nya Pak Waras tak simpen, tak kirim Pak Waras. Tak kirim nanti. Bahkan
terkait dengan sejarah-sejarah prakenabian di Mekah itu, misalnya Al-Munamak fi Akhbaril Quraisy. Lalu kemudian siapa ini? Kelompok-kelompok kaya Mekah yang waktu itu menjadi oposisi Muhammad itu, 9 naga itu, Sofyan Wanandi. Nah, ini aku tak kirim lah nanti. tak kirim. Silahkan dikaji, didiskusikan. Nanti kalau sudah ada pertanyaan, kita diskusi lagi enggak apa-apa. Gitu, saudara-saudara yang beriman. Gitu. Kemudian itu mungkin Pak Reza ya, banyak apologet itu. Lah, kita jangan terjebak di situ. Kalau kita paham Islam awal 610-632, insya Allah apologet itu bisa diminimalisir. Kemudian yang ketiga, gitu ya. Apa ada jalur lain hadis ini, gitu. Misalnya hadis Persi, utawa hadis madhab botoran lah gitu. Gitu. Dengan imamnya Lutfi Sairozi. Fathur Razi deng. Nah ini misalnya seperti itu ya. Misal, apakah ada begitu? Sebetulnya ada Gus di mazhab ini. Khususnya jalur dari yang dianggap non mazhab Madinah itu Abdullah bin Mas'ud. Karena Abdullah bin Mas'ud itu mengikuti Ali bin Abi Thalib ketika Ali bin Abi Thalib itu memindah Madinah sebagai pusat politik ke Kufah itu. Lalu kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu kemudian, lah ini hadis-hadisnya apakah sama dengan Madinah itu? Tidak. Itu Adina, madhab Persi ini gitu. Saya sebut beberapa contoh, tapi informasi terkait dengan hadis ini berserak. Jadi harus menggali beberapa kitab begitu. Misalnya begini Pak, kitab tarikh itu. Kitab tarikh itu ada Madinan School, ada Kufan School. School maknanya paham ya? Madhab gitu. Yang Madinan School itu seperti misalnya Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq, lalu kemudian Al-Waqidi, lalu Ibnu Sa'ad, lalu Tobari. Ini Madinan School. Lalu ada yang Kufan School. Kufan School itu madhab Kufah. Itu seperti misalnya Al-Mas'udi, lalu kemudian si Al-Yaqubi, Mu'jamul Buldan, lalu ada lagi si Balazuri. Nah ini Kufan School ini. Ini jenengan bandingkan pembacaannya. Nanti, loh kok ngene sih Rek? Loh kok ngene sih Rek? Begitu. Makanya jangan tafsir Jalalain terus, begitu ya. Begitu, jangan tafsir Jalalain terus. Kadang-kadang mencoba menelaah kitab itu, membandingkan begitu. Loh kok ngene sih Rek? Loh kok ngene sih Rek? Itu akan ketemu nanti, begitu. Tapi itu tidak akan ketemu lek sampean setiap harinya membaca Fathul Qorib Mujib. Gitu loh. Atau Fathul Mu'in, atau Tuhfatul Muhtaj, atau Safinah, atau apa yang dikarang Habib-Habib itu loh. Gitu. Nah itu makanya tidak akan ketemu itu. Itu makanya kemudian begitu. Nah itu terkait dengan, terkait juga dengan ilmu-ilmu asbabun nuzul. Ada satu kitab yang bagus sekarang yang baru saya dapatkan. Kritik kepada asbabun nuzul itu. Jadi kalau jenengan terkait dengan asbabun nuzul itu sumbernya, itu misalnya As-Suyuti, lalu kemudian At-Tabarasi, lalu kemudian itu ada kitab baru yang nanti kalau mau saya share. Namanya Basyam Jamal, kitab Asbabun Nuzul. Itu bagus Pak, kritik terhadap karya Karasek itu luar biasa. Ada lagi kitab yang baru, karya disertasi tapi. Sauratus Sohabah fi Kutubil Hadis. Citra sahabat di dalam kitab-kitab hadis. Setelah saya membaca karya ini. Itu ternyata begini Pak, ternyata sahabat-sahabat itu dalam gambaran kaum muhaddisin dan gambaran kaum mu'arikhin, sejarawan, itu berbeda. Kalau di kaum mu'arikhin itu sahabat-sahabat itu agak buruk-buruk begitu. Tapi di kaum muhaddisin itu pasti baik. Sikoh, gitu ya, dobit, gitu loh. Jaroh wa ta'dil bebas,
Udul, adil-adil begitu. Seperti Abu Hurairah ini udul gitu loh. Padahal gitu loh. Seperti yang dikatakan Gus Rohim. Dia masuk ke agama Muhammad. Maksudnya masuk ke agama Muhammad itu bergabung di Piagam Madinah itu baru tahun 629. Tinggal 4 tahun. Lah, tahun 629 itu Nabi Muhammad waktunya Amul Wufud. Amul Wufud itu tahun delegasi semua orang-orang bergabung. Lah iki Hurairah teko ngono lho. Kledeng. Kok enak komunitas kok apik men yo ning kono oleh zakat. Enake ngono. Ngono. Ini dari suku Daus itu. Makanya Arabi. Si Abu Hurairah ini kan Arabi. Jadi badui-badui begitu. Enake rek ngono. Mari ngono oleh ghanimah didom bareng. Enake rek ngono. Meneng-meneng tok lho. Ngono oleh ngono. Didik-didik cair kan begitu. Dadi umatnya Nabi Muhammad coar cair. Bolak-balik oleh BLT ae. Gabung ngono. Gabunglah si Abu Hurairah itu. Lalu itu loh Pak yang kata-katanya itu loh. Wala takul amana kul aslamna itu loh. Di Al-Quran ada kata-kata itu mengacu kepada suku-suku Daus yang kemudian masuk ke agama, ke komunitas ini. Nah, mengapa pertanyaannya Hurairah ini kok hadisnya banyak? Hadisnya banyak, termasuk Abu Hurairah itu punya kontribusi besar terhadap kemunculan Muhammad mitologis. Paham ya? Termasuk ini nggih, koncon niku Pak, ngoten. Nah, niku ceritanya kan ngeten. Yang namanya kalau nggak salah Yazid bin Muawiyah gitu. Yazid bin Muawiyah itu kan mengutus Hajjaj bin Yusuf untuk menaklukkan Madinah karena Madinah nggak mau takluk. Sama mengutus menaklukkan Mekah itu karena Mekah juga nggak mau takluk. Mekah pada waktu itu Madinah itu pada waktu itu di bawah kekuasaan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu putune Abu Bakar As-Siddiq dari istri Asma. Niku punya anak namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini tidak mau takluk sama Yazid ini. Kah, aku harus ngedekne dinasti neng kene dhewe. Jenenge dinasti Zubairid. Di sana dinasti Umayyah. Sini maunya menjadi dinasti Zubairid. Abdullah bin Zubair itu. Nah, karena ini bentrok. Sementara Ka'bah itu dalam kekuasaan si Abdullah bin Zubair ini. Ini yang namanya si Yazid itu sampai berpikir, Pak. Lah iki lek carane ngene, wong kan gak iso kaji. Ngoten. Mergo arep kaji mesti dipateni no karo si Abdullah bin Zubair. Maka caranya membuat Haramus Syarif tadi. Masjidil Aqsa. Lalu disusunlah cerita tentang Mi'raj. Jadi cerita Mi'raj di balik itu ada sisi politik-politiknya. Gitu loh. Paham nggih? Ngoten-ngoten tok Pak, biro umroh iya Pak. Ngoten lho. Nah, wes gini aja, kita buat haji tandingan di sini. Daripada ning kono, daripada sampean kok haji ning gone Abdullah bin Zubair, dipateni sampean ning kono. Wes kaji ning kene. Niki dibangunlah yang namanya Masjidil Aqsa. Kubatus Sokhra itu. Di sini dulu Nabi Mi'raj. Ke Sidratul Muntaha. Di langit pertama ketemu dengan Adam. Di langit ketiga ketemu dengan Musa, Isa, Ibrahim. Terus mari ngono Nabi Ibrahim mandek neng kono mergo arep mlebu ares. Mergo neng kono gak iso mlebu. Mergo nyapa neng kono wilayah Allah. Lek mlebu kobong ngono. Jereke hadis iki lho. Narasi-narasi tentang Mi'raj kan begitu. Sampean paham Kak? Kenapa langit pertama itu Adam, Musa, Ibrahim, lalu Isa itu, paham enggak? Itu artinya kemunculan Muhammad ini maunya menjadi agama dominan mengalahkan nabi-nabi sebelumnya. Jadi ini bagian dari apologet. Paham ya?
Bagian dari apologetik, golek menangi dewe. Salah satu pencerita ini adalah mas kita, Hurairah. Nah begitu loh. Kakak kita itu, Mas Hurairah ini. Hurairah ini jangan canggih. Kenapa? Nah ini kan Ali bin Abi Thalib, ini kan perang sama Muawiyah bin Abi Sufyan, Siffin ini. Ini kan perang Pak. Itu ada Siffin 1, Siffin 2. Siffin 1 itu 9 bulan. Siffin yang kedua itu kalau nggak salah ingat 7 apa 6. Jadi ini perang Siffin itu ulan-ulanan Pak. Nonton loh. Ulan-ulanan. Enggak kok sedina rong dina terus menang mulai nggo ghanimah ngono mboten. Itu ulan-ulanan ngoten. Lah ketika di dalam proses ini begitu, di dalam proses perang antara ini, Madinah pro mana dan seterusnya, ini banyak lari dari para muhaddisin awal, termasuk Syihabuddin Az-Zuhri. Syihabuddin Az-Zuhri mesti muhaddisin jenengan ngertos kabeh niku. Syihabuddin Az-Zuhri itu tak generasi tabi'in yang terkenal, hidupnya semasa dengan Abdullah bin Zubair. Putu, jadi generasi tabi'in. Sama kemudian Abu Hurairah masih hidup di Madinah. Ini hijrah ke ngewangi Muawiyah bin Abu Sufyan. Lah omongnya sampean pro Ali. Tapi kok njupuk hadise Hurairah. Wong Hurairah lho pro musuhe Ali, termasuk Abdullah bin Umar. Dadi nek kudune lek sampean kan Khalifah Rasidah papat toh Pak. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan muhaddisin itu banyak yang bergabung ke Muawiyah bin Abi Sufyan. Lah sampean itu ke Muawiyah bin Abi Sufyan ini benci, tapi muhaddisinnya sampean ambil. Sampean ambil tanpa kritik. Alias menelan bulat-bulat. Dan memasukkan ke perut mentah-mentah. Gitu loh. Lah inilah yang makanya Ahlus Sunnah itu. Ahlus Sunnah ini sajane serba kontradiksi. Awakmu ki jarane Ali Khalifah Rasyidah, tapi dalam hadisin saya mengambil yang pro Muawiyah. Ngono. Wis makane Ahlus Sunnah iku wallahu a'lam bishawab. Begitu. Ahlus Sunnah ki ahli yang wallahu a'lam bishawab. Dan ini ada institusinya, namanya Nahdlatul Ulama. Makanya karena ahli sunnah itu dari awal itu nyampur apa-apa. Makanya di NU itu ya dicampur apa-apa. Kelompok sekuler ditompo, Baklawi ditompo, dan seterusnya. Ngoten Gus Rahim. Jadi terkait dengan Abu Hurairah memang betul. Dia masuk Islam itu kalau nggak salah 628, 629. Tapi hadisnya paling banyak. Begitu. Karena apa? Ya karena gak tahu melu perang, nonton loh. Senengane kan dipanggil itu Pak oleh si Khalifah ini. Kalau nggak salah, kalau nggak di masa Yazid ya Muawiyah bin Abu Sufyan. Awakmu kan termasuk sahabat Nabi. Kene, itu dalam riwayat Ibnu Katsir. Yang namanya Hurairah itu dicilid yang ke-9 kalau nggak salah. Artinya jenengan cek, mbok menawa aku kleru, ngoten, menarasikan. Itu si Abu Hurairah ini dipanggil, ngoten. Misalnya aku khalifah ngono Pak, misal. Abu Hurairah diceluk mriki, tukang catete mriku, ngoten. Suruh meriwayatkan hadis itu dimulai ba'da maghrib sampai subuh. Dicatat. Dan niku oleh hadisnya Hurairah iku mbuh kok ngendi? Oh iya, Nabi tahu dawuh. Halo. Itu ceritanya begitu, Mas Rohim. Kenapa kok Abu Hurairah ini sangat dominan? Karena waktu itu pernah dipanggil oleh Khalifah, kalau nggak salah, kalau nggak Yazid, ya Muawiyah bin Abi Sufyan, untuk dimintai tentang keterangan di zaman Nabi dulu. Di zaman Nabi dulu diceritakan begitu, dan banyak bercerita inilah si Abu Hurairah ini itu sebetulnya A'rabi itu kan A'rabi itu kan ndak suka baca tulis. Badui itu punya teman akrab
namanya Wahab bin Munabbih. Pernah dengar nama ini ya? Wahab bin Munabbih itu teman akrabnya. Lah, Wahab bin Munabbih ini menyimpan, nonton lah, ini dugaan saya. Wahab bin Munabbih ini menyimpan karya-karya Arab pra-Islam. Karya-karya Arab pra-Islam itu namanya Ayyamul Arab. Ayyamul Arab itu isinya mengagung-agungkan suku masing-masing dengan narasi serba indah. Misalnya saya ini suku Kohton. Saya akan menulis suku saya dengan nada yang serba indah. Suku saya pernah memenangkan, padahal ora. Suku saya ini orangnya soleh-soleh, padahal preman. Suku saya ini serba heroik. Lah, karya-karya ini ada Pak, namanya Ayyamul Arab. Itu tanpa sanad. Dan didasarkan pada pendapat pribadi. Di antara penulisnya adalah Wahab bin Munabbih. Lah Wahab bin Munabbih ini itu salah satu teman akrabnya dari Abu Hurairah ini. Makanya saya menduga. Menduga loh ya. Menduga, bukan menuduh. Dan jika tidak memastikan, saya menduga narasi serba heroik terkait dengan Nabi Muhammad, Sidratul Muntaha, bulan pecah, ketika lahir itu perut ibunya bersinar, kan ada itu. Jadi ini ngeten sret metu sinare begitu. Dan seterusnya itu terkait gaya pola-pola penulisan riwayat pra-Islam. Yang salah satunya itu yang masih hidup, yang memegang karya-karya itu adalah Wahab bin Munabbih ini. Nah karena teman akrabnya bisa jadi Hurairah ini terpengaruh oleh itu. Lah lalu bagaimana Pak dengan begini nih? Hadis ini apa kita buang semuanya? Lek ngono ceritanya seneni pondok sampean Pak. Ngono. Ini namanya mutlak-mutlakan. Ndak begitu juga. Begitu loh. Wes hadis-hadis Bukhari, Muslim, Nasa'i, Tirmidzi pong. Lek ngono jenenge apa? Uraan itu Pak. Ndak begitu. Begitu loh. Bong kabeh ngawuh tok dawuh ae. Ngono, entek-entekane ya bledru kabeh ngono lho. Ngono. Cara ngeceknya itu ada ulama-ulama modern sekarang yang mencoba menerapkannya begitu. Nah, bagaimana ngeceknya bahwa kalau kita buang semuanya, kita juga kehilangan pengetahuan, jangan-jangan di situ ada benarnya gitu. Tapi kalau kita telan bulat-bulat, jangan-jangan banyak salahnya. Makanya cara nyeleksinya itu kita harus paham tentang narasi Quran. Samakah antara narasi Quran dengan narasi hadis ini? Jadi ceknya itu by sumber primer. Sumber primer Islam itu Pak, Al-Quran. Neng memahami Quran itu Anda juga harus memahami tentang beragam tadi. Ada yang pendekatan kontemporer, ada yang iki begitu. Begitu saudara-saudara yang beriman itu. Begitu loh. Nah, cek begitu. Loh, ini kok rukun Islam ada 5. Ngono. Emang bener ini, kita cek ini. Cara ngecek ini misalnya. Ngono, cek. Berapa ya kosakata Islam di Al-Qur'an misalnya gitu. Kalau nek hadis bunyal Islamu ala khamsin. Syahadatin ala ilaha illallah ila akhirih. Kita cek kosakata Muslim misalnya di dalam Al-Quran itu ada kalimat begini. Makana Ibrahimu Yahudian wala Nasronian walakin kana musliman hanifah. Ada kosakata musliman. Nabi Ibrahim itu muslim. Ada kata-kata begitu. Pertanyaannya adalah apakah Nabi Ibrahim itu poso Ramadan? Poso apa? Ya ndak lah. Ngono lho. Kok iso tahu ndak? Puasa Ramadan itu disyariatkan baru ketika Nabi Muhammad di Madinah. Ketika mau berangkat Badar. Jadi tahun 624 Masehi.
Nabi Ibrahim itu hidup 2500 tahun sebelum Muhammad. Jadi apa ya mungkin Nabi Ibrahim itu terkait dengan poso Ramadan? Ya ndak dong. Cek maneh. Zakat, syahadat, sholat, syahadat, apa mau? Mau nyak rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat. Apakah Nabi Ibrahim fitrah? Apakah Nabi Ibrahim mengeluarkan zakat mal? Ya tidaklah. Mal dan zakat itu baru dikeluarkan di masa Nabi Muhammad. Ini salah satu ceknya. Nah, cek lagi begitu. Idza khadara ahadakumul maut. Ini wasiate Nabi Yakub nenggone putrane jumlahe 12. Wasiate. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pakai kosakata muslim. Apakah Nabi Yakub dan anak-anaknya ini seorang muslim? Cek syahadat pora. Ya jelas ndak lah. Wong Nabi Yakub itu hidup jauh sebelum Nabi Muhammad. Arab wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah urung lahir. Kecuali lek sampean memahami ada Nur Muhammad. Sing diceritakne mitos-mitos itu. Kecuali begitu. Tapi secara fakta Nabi Muhammad pada waktu Nabi Yakub belum lahir. Jadi artinya Nabi Yakub lan anak-anake walaupun di Al-Qur'an disebut muslim ora cocok karo rukun Islam. Paham ya? Dong mboten? Halo. Kok umpane sampean arep kafir. Iki sido Islam ora iki. Mboten. Nah, lalu kemudian sholat. Syahadat kan sholat. Pertanyaannya, sholate Nabi Yakub lan anak-anake lan Nabi Ibrahim padha apa ora karo sampean? Ya jelas beda lah. Wong salat-salat yang 5 waktu itu disusun pasca kenabian. Kok iso? Kok pasca Pak? Betul Nabi toh Pak? Nanti kita akan bahas sesi itu khusus sholat. Karena saya menulis ini dan penjelasannya panjang. Wes ngono ya singkatnya. Ngoten ya. Lain jenengan bisa mendownload itu ada jurnal saya ditulis nanti kulo kirim ya. Nanti saya kirimi. Sholat itu gimana sih historisnya nanti saya kirimi nanti. Nah itu sholat. Lalu kemudian apakah Yakub pada waktu itu juga zakat? Apakah Yakub itu juga haji? Karena Nabi Yakub itu Yahudi, kiblatnya Yerusalem. Dari sini bisa kita pahami rukun Islam ada 5 ini argumentasinya gimana? Kok nabi-nabi yang di Al-Quran disebut muslim itu tidak sama dengan rukun Islam yang ditulis oleh para muhaddisin. Saya hanya bertanya loh ya. Saya hanya bertanya, kok gak podo? Loh, Islam artinya menyerahkan diri sing piye? Tasawuf. Nanti kita bahas. Pun ngoten ya Pak nggih. Cangkemku muru. Kita lanjutkan dalam diskusi-diskusi berikutnya jika bertemu dalam kesempatan yang berbeda. Saya akhiri dulu, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Gus Rohim yang telah memfasilitasi Pondok Al-Fatah ini. Gus Rizal yang juga memperakasiri Perserasi official. Dan juga sahabat-sahabat yang berkumpul menemani saya di malam hari ini dengan setia tanpa beranjak sedikit pun. Terima kasih semuanya. Dan apabila ada omongan-omongan yang kasar, menusuk hati, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.